Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual muda, salam rahayu, dan salam budaya. Nah, pada pertemuan video kali ini saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan orang yang melakukan tirakat melek bengi atau manfaat yang akan didapat jika seseorang melakukan tirakat melek. Nah, untuk tirakat sendiri itu sebetulnya ada banyak ya. Ada orang yang gemar melakukan tirakat melek bengi, ada yang gemar melakukan tirakat puasa, kungkum, terus ya masih banyak lagi ya. Tidak bisa saya jelaskan di sini satu persatu. Namun karena saya itu lebih menyukai tirakat melek bengi, maka saya akan bahas tirakat melek ini. Jadi sedikit cerita, dulu itu saya itu disuruh sama almarhum guru saya sendiri. Waktu itu tahun 2017, awal-awal saya belajar tentang metafisika, itu saya itu disuruh untuk melakukan tirakat melek bengi. Waktu itu pesannya gini ya. Jadi saya itu disuruh tiap malam untuk melakukan, jadi pesannya jadi pesan guru saya itu dulu begini, nek awakmu pengen waskito, terus pengen peka terhadap hal-hal metafisika, itu saya itu disuruh untuk tiap tengah malam itu keluar rumah, menatap langit, membaca doa, wirid dan sebagainya, tetapi tidak ada di halaman rumah, di keluar rumah itu yang sekiranya itu di atasnya tidak ada genteng ataupun pohon, atau tidak dinaungi apapun, jadi langsung menghadap ke langit. Dulu itu disuruh seperti itu, dan disuruh lebih sering istilahnya gitu. Ya memang saya akui ya, awal-awal saya belajar dulu itu saya itu penakut, lihat tempat gelap takut, jalan keluar rumah yang sepi-sepi itu takut, tapi ya terpaksa ya, karena saya itu pengen mengenal hal seperti itu lebih lanjut, jadi saya lakukan tirakat-tirakat itu. Nah, setelah beberapa tahun belajar terus melakukan tirakat itu, dulu itu awal-awal nggak kerasa ya, karena mungkin saya itu dulu begadangnya itu kurang ya, hanya beberapa jam maksimal. Itu yang saya ingat waktu itu tirakatnya itu hanya sampai jam 2 malam, karena besoknya harus kerja, jadi begadangnya itu nggak full. Nah, setelah untuk beberapa tahun kemudian, saya itu melakukan tirakat melek itu sampai ngebiar atau sampai pagi hari, pagi buta gitu ya. Saya belajar di tengah malam, terus wirid atau membaca wirid dan lain sebagainya di tengah-tengah malam. Itu yang saya rasakan itu apa ya? Kepekaan saya itu bertambah. Saya itu lebih peka terhadap alam-alam metafisika, terus bisa merasakan hal seperti itu. Walaupun dulu itu saya itu belum belajar untuk membuka mata batin dan lain sebagainya, tapi kepekaan saya itu bertambah. Jadi waktu itu ketika saya berada di tempat-tempat yang mungkin agak sedikit angker, saya itu bisa merasakan tempat itu ada jinnya atau tidak, terus energinya negatif atau tidak, dulu itu sudah bisa merasakannya. Jadi untuk yang manfaat yang pertama itu ya itu kepekaan saya itu mulai bertambah. Nah, itu untuk tahap yang awal. Nah, setelah saya lakukan lagi, terus dosisnya saya tambah. Dulu itu saya pernah dulu itu saya sering ya, jadi untuk dulu itu saya sering ya melakukan begadang itu kadang sampai di luar batas, misalnya sampai 24 jam, sampai 2 hari 2 malam, itu dulu sering. Tapi enggak sampai yang 7 hari 7 malam seperti paranormal sebelah itu, enggak. Saya itu maksimal cuma sampai 2 hari atau mungkin 3 hari 3 malam, itu sudah maksimal, enggak bisa ditambah lagi.
Untuk awal-awal itu yang sehari semalam itu badan lemes, pikiran itu nggak bisa berpikir sampai ngeblank gitu istilahnya ya, karena nggak tidur sehari semalam, dan besoknya pun juga tidurnya juga bertambah gitu ya, karena ganti gitu ya. Nah, untuk pas waktu-waktu untuk waktu begadangnya ekstrim itu, beberapa bulan kemudian itu saya tuh merasakan perubahan ya, diri saya itu feeling atau yang saya rasakan itu, feeling saya itu bertambah, atau bisa dibilang firasat saya itu lebih kuat. Jadi ketika saya memfokuskan sesuatu atau terhadap hal yang mungkin, jadi ketika saya memfokuskan terhadap sesuatu atau mungkin melihat seseorang, di pikiran saya sendiri nanti akan ada gambaran seseorang itu, entah melihat nanti masa lalunya atau mungkin keadaan perasaan yang dia rasakan sekarang. Nah, untuk awal-awal itu yang saya dapatkan ketika saya memfokuskan diri untuk melihat mata seseorang, saya itu lebih bisa melihat masa lalu seseorang, atau mungkin kebohongan atau mungkin aib yang dia sembunyikan. Tapi ya kebenarannya wallahu alam ya. Feeling saya lebih kuat ketika memfokuskan sesuatu. Pikiran saya itu tergambar atau mungkin memvisualisasikan keadaan seseorang, entah itu keadaan seseorang atau alam, itu cepat tertangkap, atau istilahnya itu ilmu firasat gitu ya. Itu untuk yang kedua. Nah, yang ketiga itu terkadang itu kalau ada kejadian-kejadian yang tak terduga, misalkan saya nanti akan mengalami sesuatu hal yang mungkin tidak mengenakan, itu terkadang sebelum hal itu terjadi, itu di pikiran saya itu nanti sudah tergambar, atau mungkin bisa dibilang bisikan seperti itu ya. Cuman bukan dari suara, itu dari pikiran dan hati nurani. Nah, mungkin itu ya mengenai manfaat yang didapat jika seseorang gemar melakukan tirakat melek atau begadang. Untuk kekurangannya sendiri, nanti itu ketika seseorang melakukan tirakat itu biasanya emosinya nanti nggak stabil. Orang yang nggak biasa melakukan begadang, terus melakukan begadang ekstrim itu awal-awal pikirannya nggak stabil, atau mungkin pikirannya ngeblank. Yang kedua, emosionalnya otomatis akan terganggu, biasanya nanti akan lebih temperamental. Nah, itu untuk psikisnya. Sedangkan untuk jasmaninya nanti biasanya badannya lebih kurus. Terus untuk yang punya darah rendah itu pasti akan kambuh, darah rendah, asam lambung itu pasti akan kambuh. Jadi untuk Anda yang mungkin memang untuk pengen mencoba tirakat melek atau mengejar sesuatu dengan doa dan lain sebagainya dengan laku tirakat melek ini, ya harus bisa mengontrol diri, jangan sampai lewat batas terus mengakibatkan badan Anda itu sakit. Mungkin cuma itu ya mengenai kelebihan dan kekurangan manfaat yang saya dapatkan dari tirakat melek ini. Untuk Anda yang pengen lebih lanjut cara saya mendapat kepekaan atau firasat seperti ini, nanti tulis di kolom komentar untuk melanjutkan video ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nanti di kesempatan video yang lainnya saya akan bahas dan akan saya bagikan pengalaman saya jika sedulur semua berminat. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya Bayu Samudro undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.